Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-8 dari 30 topik. Sejarah dan pengertian asas legalitas. Disediakan di channel Global Tutorial. Dalam hukum pidana, salah satu asas yang sangat fundamental adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan erat dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Paul Johann Anselm von Feuerbach, tahun 1775 sampai tahun 1833, seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya Lehrbuch des Penlichen Rechts pada tahun 1801 menciptakan asas legalitas. Dalam bahasa Latin, Feuerbach secara tegas menyatakan, nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa undang-undang, nulla poena sine crimen, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Ketiga frasa tersebut kemudian disarikan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Sebelum lahirnya asas legalitas, menurut John Gill Lisen dan Fritz Gourlay, tatanan hukum Romawi bersifat individualistis, sedangkan dalam tatanan politik, kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Pada zaman tersebut dikenal adanya krimin ekstraordinaria atau kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara krimin ekstraordinaria ini adalah crimen stelionatus yang secara harfiah diartikan sebagai perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, krimin ekstraordinaria ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja. Atas nama negara, kekuasaan raja yang absolut boleh melakukan apa saja untuk menjamin ketaatan warga negaranya terhadap kehendak negara. Pengadilan diselenggarakan dengan sewenang-wenang. Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Banyak aturan pidana tidak dicantumkan secara tertulis. Beberapa ahli pikir yang ada pada saat itu seperti Montesquieu dan Rousseau, menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis. Montesquieu menyatakan bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang memegang kekuasaan mengadili. Pasca Revolusi Perancis, struktur hukum mulai dibangun dengan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara kekuasaan negara dan individu. Ajaran Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya L'Esprit des Lois, 1748 menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang moderat hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa, dan harus menghukum dengan setepat mungkin sesuai ketentuan harfiah hukum. Hakim harus bertindak berhati-hati untuk menghindari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ajaran Montesquieu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah negara. Demikian pula asas legalitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang pihak peradilan arbiter, yang pada zaman sebelum Revolusi Perancis menjadi suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat. Kendatipun asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, namun tidaklah berarti bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi kuno. Menurut Muljatno, asas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Sahetapi pun berpendapat bahwa asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin adalah karena bahasa Latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu. Secara tegas Hazuin Kel Suringa menyatakan, pasal 1, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam pengetahuan hukum, aturan ini dikenal sebagai nullum delictum noella poena sine praeia lege poenali. Ada yang beranggapan bahwa asas ini ditulis dan berasal dari hukum Romawi, padahal tidak. Pada zaman Republik demikian juga pada zaman Roma, prinsip ini tidak terdapat dalam aturan. Asas ini dalam bahasa Latin diformulasikan oleh von Feuerbach pada awal ke-19 dan merupakan produk dari aliran klasik. Suringa pun berpendapat bahwa ajaran Montesquieu dan Rousseau mempersiapkan penerimaan umum terhadap asas legalitas, akan tetapi dalam ajaran kedua tokoh tersebut tidak terdapat rumusan asas legalitas. Maksud dari pelajaran kedua tokoh tersebut adalah untuk melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tuntutan tindakan yang sewenang-wenang. Asas legalitas lahir untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara.
Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik. Asas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach, menghendaki penjeraan tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan sehingga harus dicantumkan dengan jelas kejahatan dan pidananya. Teori asas legalitasnya Feuerbach ini kemudian dikenal dengan psikologi Zedong. Artinya, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan. Pada hakikat ruh dari asas legalitas terdapat dalam ajaran agama. Asas legalitas dalam hukum Islam secara implisit terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 15. Dalam surat tersebut dikatakan, siapa yang mengikuti petunjuk maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah maka ia sendiri yang akan menderita. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Dakak, 2000. Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hanya mengakui asas legalitas tetapi juga memberi dasar bagi asas pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana. Dalam disertasinya, Irman Putra Sidin menyatakan bahwa asas legalitas terdapat pada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan menghukum hambanya kecuali apabila telah sampai risalah kepadanya melalui para rasulnya yang akan memberikan peringatan tentang adanya siksa apabila peraturannya tidak ditaati dan akan mendatangkan nikmat apabila dipatuhi. Surat Al-Kohas ayat 59, yang menyatakan, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Demikian pula dalam surat An-Nisa, ayat 165, dikatakan, mereka kami utus, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Menurut ajaran Kristiani, asas legalitas juga terdapat dalam perjanjian baru yang berisi Injil, surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, tepatnya Roma pasal 5 ayat 13, berbunyi, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, Lembaga Alkitab Indonesia. Berdasarkan Roma pasal 5 ayat 13 tersebut, jika kita menganalogikan dosa itu sebagai perbuatan pidana maka tidak ada perbuatan pidana sebelum ada aturan hukumnya. Dalam perkembangannya, asas legalitas ini disimpangi di beberapa negara. Hazwin Kel Suringa menyatakan sebagai berikut, prinsip dari pasal 1 dimuat dalam konstitusi pada abad ke-19, dalam abad ke-20 di beberapa negara asas tersebut dilepas. Di Rusia pada tahun 1926, di Jerman pada tahun 1935 asas kepastian dan persamaan individu dihapus. Sepanjang hakim pidana menilai perbuatan-perbuatan tidak saja menurut rumusan delik, tetapi juga dilihat pandangan masyarakat apakah perbuatan tersebut membahayakan masyarakat dengan akibat yang ditimbulkan. Penerapan undang-undang dengan analogi dalam hal tertentu diperbolehkan. Rusia adalah negara pertama yang mengesampingkan asas legalitas pada tahun 1926. Atas dasar bahwa asas legalitas lebih menitikberatkan perlindungan pada kepentingan individu, sementara kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan. Negara yang selanjutnya mengesampingkan asas legalitas adalah Jerman yang dipengaruhi pemerintah nasional sosialis, Nazi, yang berkuasa pada saat itu. Pada tahun 1933, Jerman memperkenalkan Lex van der Lubbe. Maurits van der Lubbe adalah seorang Belanda yang dianggap sebagai kaki tangan komunis dan membakar Reichstag-Gehu pada tanggal 27 Februari tahun 1933. Pemerintah Nazi Jerman kemudian mengeluarkan Undang-Undang tanggal 23 Maret tahun 1933 yang diberlakukan surut sampai tanggal 31 Januari tahun 1933 dengan maksud agar peristiwa itu dapat diadili dengan undang-undang tersebut. Di Indonesia sendiri pada zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda, asas legalitas pernah disimpangi dengan dikeluarkannya Brisbane Ordonansi. Brisbane adalah kota kecil di Australia yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melarikan diri dari kejaran bala tentara Dai Nippon agar dapat terus melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di sana selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad yang kemudian dikenal dengan nama S45-135 atau biasa disebut dengan Brisbane Ordonansi. Ketika terjadi peledakan bom di Sari Kutarenoh, Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002,
pemerintah Republik Indonesia mengesampingkan berlakunya asas legalitas. Saat itu Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, pada saat yang sama Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berlaku surut khusus terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana dengan segala faktor yang mempengaruhinya terdapat 4 macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas. Pertama, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut G.W. Paton, adalah nulla peona sine lege. Perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang. Kedua, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Keempat, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas di sini bukan hanya kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Dengan mengutip pendapat Paton, Bambang Purnomo menyatakan bahwa adagium yang dipakai di sini adalah nullum crimen sine poena. Pengertian asas legalitas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. John Kers menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana, yang ada sebelum perbuatan dilakukan, adalah suatu pasal tentang asas. Perihal definisi asas legalitas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana, bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Dari definisi baku asas legalitas tersebut yang penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana, dan makna ketentuan pidana menurut undang-undang. Menurut Noyon dan Langemejer, kata perbuatan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan hal yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions. Berdasarkan kata perbuatan tersebut maka rumusan delik dalam hukum pidana ada 3. Pertama, rumusan delik yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan. Rumusan demikian dikenal dengan delik komisi. Contoh rumusan delik komisi adalah pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 362 KUHP adalah pencurian. Kedua, rumusan delik yang mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Artinya, jika tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan maka dapat dikenakan sanksi pidana. Rumusan yang demikian dikenal dengan istilah delik omisi. Contoh delik omisi adalah pasal 224 KUHP, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam, pertama dalam perkara pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, kedua. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, ketiga. Rumusan delik material yang disebabkan karena suatu kealpaan. Rumusan delik yang demikian dikenal dengan istilah comissio per omissionem. Pasal 359 KUHP adalah salah satu contoh rumusan delik comissio per omissionem. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.
Kata perbuatan dapat dipidana, atau istilah perbuatan pidana. Terdapat perbedaan yang prinsip antara para ahli hukum pidana Belanda dan para ahli hukum pidana Indonesia yang dipelopori Muljatno. Kata, ketentuan pidana menurut undang-undang, sebagaimana terdapat dalam definisi baku dari asas legalitas, Muljatno berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mana dalam teks Belanda disebut, wettelijk strafbepaling, berarti aturan pidana dalam perundang-undangan. Mengenai pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan ketentuan pidana menurut undang-undang, Van Bemmelen dan Van Hattum, secara tegas menyatakan, pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Pengertian undang-undang tidak ada dalam pasal, bahkan istilah undang-undang pidana tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tetapi juga seluruh undang-undang pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Undang-undang di sini tidak hanya dalam pengertian formal tetapi juga dalam pengertian material. Berdasarkan hal-hal di atas, asas legalitas adalah peraturan hukum konkret yang pengertiannya biasanya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara sebagai definisi baku dari asas legalitas itu. Makna yang terkandung dalam asas legalitas. Berbeda dengan definisi asas legalitas yang mana terdapat satu kesatuan pandangan. Perihal makna yang terkandung dalam asas legalitas ada beberapa pendapat. Menurut Mahtad Booth, dengan mengutip pendapat Jeskek dan Weigen, paling tidak ada 4 syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Booth, berkaitan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah sebagai berikut. 1. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege praevia. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 2. Prinsip nullum crimen, nulla peona sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. 3. Prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege serta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. 4. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. Makna asas legalitas yang demikian, sama dengan yang dikemukakan oleh Groenhusen. Menurut Groenhusen ada 4 makna yang terkandung dalam asas ini. 2 dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan 2 yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Menurut Wiryono Projodikoro, makna asas legalitas hanya 2, yakni bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang, dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Makna yang demikian, sama dengan hal yang dikemukakan oleh NCD, bahwa makna yang pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana. Makna kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Demikian juga dengan Sudarto, yang mengemukakan ada 2 hal yang terkandung dalam asas legalitas. 1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat 2 konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana, dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Menurut Muljatno, ada 3 pengertian yang terkandung dalam asas legalitas.
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Demikian pula menurut Richard G. Singer dan Martin R. Gardner, bahwa ada 3 makna dalam asas legalitas. 1. Pemidanaan tidak dapat diberlakukan secara retroaktif. 2. Pembentuk undang-undang dilarang membuat hukum yang berlaku surut. 3. Perbuatan pidana harus didefinisikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang. Menurut Jan Remmeling, ada 3 hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketiga hal yang dikemukakan oleh Remmeling adalah, pertama, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pemidanaan, tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimate. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kedua, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau lex serta. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah Beslimdeitsgebol. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Ketiga adalah perihal analogi. Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi. Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, yang menegaskan ada 7 aspek dari asas legalitas. 1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. 2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. 4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas lex serta. 5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip no retroaktif dari ketentuan pidana. 6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Perihal ke-6 ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. 7. Atau yang terakhir, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini, undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formal. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana. Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, jelaslah asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Oleh karena itu, asas legalitas ini mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi artinya undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Sementara itu, fungsi instrumentasi artinya di dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Dapat disimpulkan, ada 3 makna yang terkandung dalam asas legalitas. 1. Ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan. 2. Seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dulu. 3. Pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana. Selanjutnya, bila kita merujuk pada ketiga frasa yang dikemukakan oleh Verbah, yang melahirkan asas legalitas sebagaimana yang telah diutarakan di atas, yakni nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa undang-undang, nulla poena sine crimen, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, dan nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang, dapat disimpulkan, asas legalitas ini berlaku baik dalam hukum pidana material maupun dalam hukum pidana formil. Frasa nulla poena sine lege dan nulla poena sine crimen lebih pada hukum pidana material yang berisi perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya, sedangkan frasa terakhir nullum crimen sine poena legali lebih pada hukum pidana formil. Frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang, adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan maka bunyinya, semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas yang selama ini kita kenal dalam hukum acara pidana yang berarti bahwa semua perbuatan pidana harus dituntut,
merupakan penjabaran lebih lanjut dari frasa ketiga sebagaimana diuraikan di atas. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.